Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, walaupun masih daring, kita harus tetap semangat. Salat beriang salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu, Ustazah mau menyampaikan satu keterpaduan, yaitu tentang yang setiap hari kita lakukan, yaitu perkataan. Baik anak-anak Ustazah, setiap perkataan yang kita ucapkan setiap harinya, semoga itu adalah perkataan yang baik. Karena berdasarkan dengan hadis yang berbunyi, Al-kalimatu thayyibah shadaqah, yang artinya perkataan baik itu adalah shadaqah. Nah, jadi anak ustazah ketika berkata dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, atau dengan ustazah, dengan siapapun harusnya berkata yang baik, tidak perkataan yang dusta. Jadi kita harus mengatakan perkataan yang baik, yang sebenarnya dan jujur. Karena apa tadi nak? Perkataan itu adalah sodako. Karena sodako itu kayak kita nabung nak. Nah, menabung sodako. Jadi kita tidak bisa menabung dengan uang. Sodakolah dengan perkataan. Karena perkataan yang baik itu adalah sodako. Tidak berkata yang kasar, tidak berkata yang dusta. Jadi apa nak? Berkata yang baik itu adalah sodako. Mau kan nak dapat tiket untuk menuju ke surga? Nah, jadi kita sama-sama berkata yang baik. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Jangan lupa sebelum belajar kita harus baca doa. Sediakan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dan jangan lupa dikerjakan latihannya. Anak ustazah, hari ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pembulatan. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Nah, pembulatan bilangan itu terbagi 4, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat, yang kedua pembulatan ke ratusan terdekat, yang ketiga pembulatan ke ribuan terdekat, dan yang terakhir itu penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar pembulatan ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, sebelum itu ustazah akan memberikan contoh bagaimana pembulatan pada pecahan campuran dan pecahan desimal. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama itu, pecahan lebih kecil dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Yang kedua, pecahan lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Jika pecahan 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Nah, jika dia kecil, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dia besar, dibulatkan ke atas. Jika dia setengah, nah 1/2 dibulatkan ke atas. Contoh. Nah, contohnya, bulatkan pecahan 2/5 berikut ke bilangan cacah terdekat. Nah, 2/5, nah, lihat pecahan biasanya. Karena 2/5 itu kecil dari 1/2, maka dia apa nak? Kalau kecil dibulatkan ke bawah. Maka 2/5 dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya, yaitu 2. Nah, anak ustazah masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Bagaimana membandingkan dua pecahan? Oke, anak ustazah, nomor 2. Bulatkan pecahan 3/2/3 berikut ke bilangan cacah terdekat.
Nah, perhatikan bilangan biasanya yaitu 2/3. Nah, mana besar, Nak? 2/3 atau 1/2? Masih ingat kan pelajarannya, Nak? Coba dicari-cari. Nah, karena 2/3 itu lebih besar dari 1/2, maka kalau besar, Nak, dibulatkan ke atas. Maka 3/2/3 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya, yaitu di atas 3 siapa, Nak? 4. Nah, jadi 3/2/3 dibulatkan menjadi 4. Bisa dipahami, Nak? Selanjutnya yaitu pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan pecahan desimal memenuhi aturan berikut. Yang pertama, jika angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan bilangan cacah di bawahnya. Jika angka persepuluhannya lebih besar dari 5, maka bilangan desimalnya dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Jika angka persepuluhannya sama dengan 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Nah, bilangan persepuluhannya itu, Nak, misalnya ada bilangan 0,25. Nah, bilangan persepuluhnya itu setelah koma. Setelah koma apa, Nak? 2. Jadi 0,25. Nah, 2 itu lebih kecil karena dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah. Kalau kecil dibulatkan ke bawah, kalau besar dibulatkan ke atas. Kita kasih contoh ya, Nak, ya. Contoh. Bulatkan bilangan desimal berikut ke bilangan cacah terdekat. Nah, contoh 3,25. Tadi Ustazah bilang apa, Nak? Persepuluhnya kita lihat. Persepuluh itu di setelah koma. Angka persepuluhnya yaitu 2. 2 itu lebih kecil dari 5. Maka 3,25 dibulatkan menjadi 3. Nah, ingat, Nak, kalau kecil dibulatkan ke bawah, kalau besar dibulatkan ke atas. Nah, nomor 2. 76,75. Angka persepuluhannya yaitu apa, Nak? Setelah koma, Nak, ada 7. Nah, karena 7 itu lebih besar dari 5, maka 76,75 dibulatkan menjadi berapa, Nak? 77. Karena tadi, Nak, Ustazah ada bilang, kalau besar dibulatkan ke atas, kalau kecil dibulatkan ke bawah. Bisa dipahami, Nak? Selanjutnya, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, kalau ingat Anda Ustazah, kalau pembulatan ke puluhan terdekat, kita harus lihat satuannya. Jika satuannya itu angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka depannya tetap. Nah, ingat nak? 1, 2, 3, 4, depannya tetap. Jika angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh ya, Nak, ya. 87. Angka satuannya siapa, Nak? Angka satuannya 7. Karena angka 7 itu besar dari 5, maka angka depannya ditambah 1. Jadi 87 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 90. Nih, angka depannya 8 tadi, Nak. Ditambah 1 jadi 9. Yang 7 ini jadi 0. Jadi 87 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 90. Bisa dipahami, Nak? Nah, selanjutnya itu 122. Nah, karena 122 angka satuannya adalah 2, karena 2 itu kecil dari 5, maka angka depannya menjadi tetap. Jadi 122 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 120. Bisa dipahami, Nak?
Baik anak ustazah, selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, patokannya itu adalah puluhannya. Jika 1, 2, 3, 4, maka depannya tetap. Nah, jika angka puluhannya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka depannya ditambah 1. Contoh, 124 kita bulatkan ke ratusan terdekat. Tadi ustazah bilang nak, kalau ratusan yang kita lihat adalah puluhannya. Angka puluhannya adalah apa nak? 2. Nah, karena 2 itu kurang dari 5, maka angka depannya tetap. Jadi, 124 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Nah, kalau dia kurang dari 5, nak, angka depannya tetap. Nah, selanjutnya itu 1175 dibulatkan ke ratusan terdekat. Yang kita lihat apa, nak? Puluhannya. Angka puluhannya apa, nak? Angka puluhannya adalah 7. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka angka depannya ditambah 1. Jadi angka depan 7 siapa, nak? Angka 1. 1 ditambah 1 jadi berapa, nak? 2. Jadi 1175 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1200. Nah, ingat nak, kalau dia kecil maka dibulatkan ke bawah. Kalau dia besar dibulatkan ke atas. Bisa dipahami, nak? Selanjutnya pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, ingat nak patokannya. Kalau ribuan yang kita lihat adalah ratusannya, angka ratusannya. Jika angka ratusannya itu angka 1, 2, 3, atau 4, maka depannya tetap. Jika angka ratusannya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka depannya ditambah 1. Contoh, 1247 kita bulatkan ke ribuan terdekat. Nah, kalau ke ribuan apa yang kita lihat? Nah, angka ratusannya. Nah, di 1247 ratusannya siapa, nak? Angka 2. Nah, karena angka 2 itu kurang dari 5, maka angka depannya tetap. Jadi, 1247 menjadi 1000. Nah, angka depannya tetap. Angka depan dari 2 siapa, nak? Di depan 2 1. Jadi, 1247 menjadi 1000. Nah, selanjutnya 13.800. Nah, angka ratusannya siapa, nak, yang kita lihat? Angka ratusannya adalah 8. Karena 8 itu besar dari 5, maka angka depannya tadi apa, nak? Ditambah 1. Jadi, angka depan di 8 siapa, nak? 3. 3 tambah 1 jadi 4. Jadi, 13.800 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 14.000. Mudah bukan, nak? Bisa dipahami, nak? Nah, selanjutnya, biar anak ustazah lebih paham, ustazah kasih latihan. Nah, ini ada latihan 4 soal, ada ABCD-nya. Anak ustazah bisa buat di buku latihannya. Semangat ya anak ustazah, semoga anak ustazah bisa memahami pelajaran hari ini. Baik anak ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak paham atau yang kurang mengerti, bisa tanya ke ustazah secara personal. Ustazah tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.